Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for Allah Subhanahu wa Ta'ala because He has to give us time and opportunity to come here following our activity today. Okay, my student, are you ready to study this morning? Okay. But before that, please, our ketua kelas silakan disiapkan terlebih dahulu. Ready? Start. Ready? Good morning too. Sit down. Okay, please get your papers for Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau berdoa? Mau berdoa kemarin? Ya. Sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa dimulai. So our material today is talking about who was involved. Jadi kita akan mempelajari sebuah materi yang berkaitan dengan berita ya, sebuah berita atau about news item text, tentang teks berita. Itu adalah materi kita pada kesempatan kali ini. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya kepada anak sekalian, ya. What do you mean about news item text? Menurut kamu apa yang dimaksud dengan news item? Apa itu news item? News itu kan apa? Berita ya. Jadi apa yang dimaksud dengan berita? What do you mean about news? Apa itu berita? Berita atau kabar ya, apa? Informasi terhadap apa? Suatu kejadian atau peristiwa. Oke, good. Ada yang lain? About news. Apa itu news? Jadi news itu adalah suatu berita ya, di mana berita tersebut mengandung sebuah informasi penting bagi yang membacanya atau yang menyaksikannya atau yang menonton. Pokoknya beritanya the news by media massa. Biasanya kalau beritanya melalui media massa, apakah dia newspaper, televisi, or the other media sosial atau media sosial yang lain. Biasanya lewat YouTube, ada di YouTube ini video pembelajaran ya. Banyak informasi-informasi penting yang lain yang tertuang dalam media massa tersebut, utamanya di TV. Biasa juga you always listen about the news by radio. Biasa juga kita mendengarkan berita melalui radio, televisi dan lainnya ya. Banyak juga beritanya atau alatnya. Okay, welcome to our class. Selamat datang di kelas 3
Jadi pada kesempatan kali ini, for this opportunity, our destination of the learning today atau tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah kita bisa lihat ya di smart TV di atas. Ya, perhatikan smart TV-nya atau screen-nya. So, tujuan pembelajaran today hari ini adalah melalui kode pembelajaran problem based learning, peserta ini diharapkan dapat membedakan about fungsi sosial, text structure, dan unsur kebahasan beberapa tema news item, tulisan dan tulisan atau melalui cerpen ya, bahasa lisan, dengan memberi dan meminta informasi terkait berita sederhana dari koran, radio, TV sesuai dengan konteks penggunaannya dengan menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasan teks, news item, bisa dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait berita sederhana dari koran, radio, atau TV. Selanjutnya serta menentukan struktur teks dan unsur kebahasan teks dan item dengan benar dan sesuai dengan konteks penggunaan. Jadi ini juga pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, bisa semua lihat, bisa semua. Jelas ya? Sudah bisa kita capai pada kesempatan kali ini. Kemudian perhatikan materi pokoknya adalah terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasan beberapa teks news item tulisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait berita sederhana dari koran, radio, TV sesuai dengan konteks pemberi materinya tentang fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasan. Oke, sebelumnya I want to request materi ajar ya. Pada anak sekalian. Silakan dibaca list request ya, bisa dibaca materinya pembelajaran kita. Itu ada beberapa teks, ada teks 1 dan teks 2 ya. Ini materi kita. Jadi terkait dengan materi kita ini, saya mengangkat atau kita mengangkat 2 teks ya. Ada di dalam materi ayat yang kami baca. Silakan membaca. Diidentifikasi mungkin ada kata-kata yang penting ya, yang baru buat anak-anak sekalian. Jadi kalau kita berbicara atau mempelajari sebuah teks, kita harus merunutnya mulai dari paragraf pertama sampai dengan paragraf terakhir. Itu ada bagian-bagiannya. Jadi dari sini tentang sebuah berita bagaimana ya, kita ada prediksi dan prediksi itu apa? Itu adalah gambar jembatannya. Berita tentang jembatan itu sumbernya jelas di situ, ada sumbernya di bawah. Sumber gambar dan sumber teks
your group. Jadi sekarang silakan dibagi kelompok. Saya bagikan data bedanya kalau prakerja cantik. Silakan dibagi kelompok. Ini sebanyak 5 kelompok ya. 5 kelompok. Sekarang. Silakan dibaca dulu kelompoknya. Baca dulu materinya, teksnya, silakan dibaca dulu teksnya ya. Kita baca dulu tentang materi kita. Teksnya dibaca dulu. Ada dua teksnya. Ada dua teksnya. Jadi teks pertama bisa dibagi dulu ya, dibagi-bagi. Ini teks pertamanya saya sudah sambil kerjasama yang bisa nanti penyelesaian pada materinya. Oke, saya kasih 3 menit ya. Nah, dibaca. Jadi sekarang saya bagikan tempat kerjanya. Ini teksnya maksudnya kegiatan pertama. Jadi tempat kerjanya. Jadi apa gitu ya? Kerja yang saja cukup banyak. Ya, silakan sebentar ya. Kemudian dari saya dikerja. Jadi jawabannya harus bisa siapkan kertas kosong ya. Jadi bisa ditulis itu jawabannya di kertas kosong. Kemudian soalnya tadi sudah ada. Ya, itu berdasarkan teks. Jadi ini adalah menjawab soalan atau permasalahan yang menuju kepada teks yang ada. Sekarang coba diperhatikan teksnya yang tadi di tempat kerja. Tadi siapa tahu ada kata-kata yang baru ya, silakan ditulis.
dicari maksud dan artinya. Kalau ada kata baru, itu tadi yang ada tampilannya. Teks 1 ini teks pertama tadi ya. Jadi this is about of news. Jadi ini tentang sebuah berita ya. Since 1981 atau 81 the Harbour Bridge, jadi namanya Harbour Bridge ini jembatan ya. Ini tentang the picture is the name is about of bridge in the England has been the world most span. Panjangnya jadi terpanjangnya 1.410 meter jembatannya panjang 1.410 meter. Like most other long span bridge, it is a suspension bridge. It is a suspension bridge. The bridge jack hangs or is suspended from fixed steel cable dari kabel. Di kabel yang tebalnya. Jadi terbuat bentangannya ini terbuat dari kabel yang kuat panjangnya. They are made of tens of thousands of kilometers. Mereka membuatnya dari beribuan kilometer, ya, membuat sebuah kabel tersebut disatukan menjadi satu ya. Jadi misalnya ada cable go up and over the tower. Jadi ada tower yang tinggi tempat menggabungkan kabel tersebut untuk membuat sebuah bridge atau jembatan. Jadi ini kata-kata bridge ini adalah maksudnya adalah jembatan ya. Tolong diperhatikan. Selanjutnya teks keduanya, the construction of the Jakarta Metropolitan Area, new 21 km long Transjakarta Flyover. Ini tentang pembangunan kota Jakarta ya, kota metropolitan Jakarta. Jadi pembangunan sebuah tol road ya, tol panjang 22 km lalu Antasari, Depok, Bogor, ya. The first day as the government proceeded effort to support the capital city extension. Ini berbicara tentang sebuah proyek pembangunan Indonesia di Jakarta dalam hal pembangunan tol sepanjang 21 km terbentang dari Antasari Depok sampai ke Bogor. Ini untuk usaha ya. Selanjutnya, the toll road connection between the public and alternative access with commission on Jalan Sawangan dan Jalan Margonda in Depok. Jadi which is the only major route Jakarta from Jakarta ke Depok. Jadi sumbernya result of this news we get from the Jakarta Post May 9, 2014. 2014 jadi tahun 2014. Dan sebuah berita di Jakarta Post. You know di Jakarta Post itu bos. What di Jakarta Post? Apa di Jakarta Post? Ternyata Jakarta Post. Apakah dia radio atau apa? Apa di Jakarta Post? Jakarta Post. Apa itu Jakarta Post? Apakah ini kan media massa namanya Jakarta Post? Menurut kamu, menurut anak sekalian, apa Jakarta Post? Apakah termasuk media massa apa? Media massa? News? Radio? Atau apa? TV? Surat? Pernah kau baca surat? Tentang itu? Dikira apa? Dikira kalau Jawa Post, Makassar Post, atau Tribun Makassar itu apa? Koran atau dalam bahasa sama koran? Newspaper. Jadi setelah Jakarta Post May
9 2014 diambil ini beritanya, itu sumber beritanya. Terus apa keuntungannya, apa fungsi atau apa manfaat dari sebuah berita tersebut yang kita bisa dapatkan dari orang atau media televisi tersebut? Itulah manfaat dari sebuah berita. Ya, kita bisa mendapatkan informasi melalui berita tersebut. Apakah itu beritanya tentang lowongan kerja, atau berita tentang pendapatan keperluan tinggi, atau apa, itu penting bagi anak saya. Jadi itu manfaatnya. Tujuannya kita bisa mengikuti berita tersebut. Kalau kita ada kepentingan dalam berita tersebut, kita bisa mengambil kesempatan untuk merealisasikannya. Begitu pentingnya berita atau news terhadap masyarakat atau kita semua. Jadi sekarang silakan kerja itu KPI-nya sesuai dengan instruksi tadi. Jangan lupa, don't forget to write the group name, nama kelompoknya, and the name of member of group. Jadi nama-nama anggota kelompok ditulis di atas jawabannya. Ini materi saya. Bisa dibuka HP-nya nih, Pak, smartphone ini. Kalau ada masalah bisa ditanyakan ya. Jadi ini pertanyaannya. Nah, di sini bisa dibuka. Saya bisa buka HP-nya. Jadi soalnya sempurna, ya. Silakan dibuka smartphone-nya.
harusnya. Nih. Oke, Gus ya. Oke, nomor berapa? Nomor 1 sudah selesai? Oke, good. Ini sudah.
Enggak. Kalau ini nomor 5. Untuk kelompok 2 sekarang nomor 8. Oke. 8, 5, 3. Ini nomor 5. Berarti tinggal 5 nomor. Jadi saya kasih waktu 2 menit lagi ya, langsung selesai. 2 menit ke depan. Ini sudah selesai. Sudah masuk nomor 7. Ini, oke, nomor 5. Sebentar silakan diselesai, dipertanggungjawabkan ya. Pertanggungjawabkan pekerjaannya masing-masing setiap kelompok. Bahkan siapa mau mewakili kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikannya di kelas ya, hasil kerjanya. Dari Jakarta Post lagi ambil tadi ini teksnya akan dicari ada di lembar kerjanya di teks yang ada di atas. Kalau nggak jelas bisa lihat di atas juga. What is the result of the test? Apa sumbernya? Di mana sumbernya teks tersebut? Nomor 2, what is the text about? Tentang apa teks tersebut? Ya. And what is the social function of the text? Atau fungsi sosial yang berkegunaan atau manfaatnya pada masyarakat. Number 3, this one is the line. Write it down. Jadi according to the text, ya, sesuai dengan teks tadi. Sebelum saya tampilkan ini. Kemudian why do you think living in an apartment is getting popular? 5. Can you identify some regulation of living in an apartment? What are they? Kemudian who sets the regulation? Siapa yang set? Siapa yang mengatur aturan tersebut atau yang membuat regulasi tersebut? Yang jelasnya di sini, the regulation setting by the pasti pemerintah ya, by the government. Jadi the regulation setting by the regulation. But you must refer to the text. Jadi kita harus selalu merujuk kepada teks, walaupun teks yang lain mengatakan dari pemerintah dari mana. Tetapi di dalam teks tersebut, dalam teks ini sebelumnya kita dapat dari jadi menuju ke sini, siapa yang buat setting regulation tadi, siapa yang buat aturan tadi,
social function yang pertama apa gunanya, isinya apa ya, informasi atau berita tersebut. Kalau ada yang tidak jelas atau jelas bisa ditanyakan kembali ya tentang terkait dengan kerjanya. Yang sudah selesai, please raise your hand. Yang sudah selesai, please. Kelompok yang selesai adalah raise your hand, coba yang mana? Tinggi supaya kelihatan. Yang sudah selesai kan? Oke. Tinggal just tiga program di grup. Jadi grup 2 and 3 finish ya. Just ya. Group 1 4 and 5 ya. That is belum selesai. Ya. Kami evaluasi kembali yang sudah selesai. Tugasnya sudah selesai, pekerjaannya bisa dicek kembali, dievaluasi kembali ya. Kelompok 1 dan 3 silakan, kelompok 2 dan 3 ya, sudah dicek kembali. Kerjanya jadi kita langsung lapor. Oke, ini selesai. Finish. Oke, finish. Oke, ini finish. Ini kelompok sudah. Oke.
Ini sudah. Oke. Semuanya sudah finish ya, selesai semua. Sekarang time to presentation in front of the class. Every group ya. Jadi anyone, any just one dan just one seorang saja atau just one student ya. Go to in front of the class, get the presentation your assignment. Jadi silakan satu orang yang mewakili kelompoknya ke depan kelas yang sininya kelas mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Oke, siapa yang mau duluan? Silakan. Don't forget ya, introduce your name and your group. Jangan lupa memperkenalkan namanya dan nama kelompoknya. Pokoknya saya, my name is Abu Syukur. I am from of group 3. I want to presentation my assignment today. Okay, number 1. Gitu ya? Bisa? Bisa semua ya? Bisa. Oke, good. Oke, who is want to get the first opportunity? Who is want to get first opportunity? Siapa mau ambil kesempatan pertama, first opportunity to presentation? Maybe from kelompok 5. Are you ready? Okay, good. Please, in front of the class, silakan ke depan kelas. Ya. Please introduce yourself first, name and your Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Number 1, the source of the test is from a news text the Jakarta Past May 9, 2014. Number 2, the text is about an advice that tenants must obey certain regulate with built-in apartment. Number 3, the headline is in the title of the text. Net advice to obey regulation on apartment. Number 4, there is no more land to build house. It is more practical for single people. The price is lower
Ras Mardin to 6 Ounce Mardin. That regulation, according to each owner of the apartment, tenant is responsible for the cleanliness of area in front of their apartment and for environment from area owners by tenant or the guys. Number 8. Number 6. The one who sets the regulation in the owner of the apartment. Number 7. Yes, I did. I building are cited partly. Not owner. Number 8. Number in the text is apartment in Jakarta. According to the speaker, the term of living in apartment in Jakarta started only 10 years ago. Yes, I did. The information about the difference between single house and apartment and its regulation. Number 10. Yes, I did. It is an useful information because many people didn't know about certain regulation when living in apartment, which much more different from living in a land house. Itulah cerdas dari kelompok kami. Sekian, terima kasih teman-teman. Oke, kelompok 5. Oke kalian, mungkin ada yang mau main, mau presentasi. Nih, nanti ya, silakan. The answer, number 1, the source of the text is from Indian text, the Jakarta Post, May 9, 2014. Number 2, the text is about an advice that tenants must obey certain regulations when living in an apartment. The social function of the text is to inform people on what the difference between living in a landed house and apartment contained with its regulation. Number 3, the headline is in the title of the text. Tenants advised to obey regulation on apartment. Number 4, there is no more land to build house. It is more practical for single city people. The price is lower than the landed house. Number 5, pets regulation according to each owner of the apartment. Which horse are from 10 horse meridian to 6 and 6 meridian daily. Tenant is responsible for the cleanliness of area in front of their apartment and for any common area used by tenants on their use. Number 6, the one who sets the regulation is the owner of the apartment.
Okay, let's get your first for the group berapa? Kelompok. Oke, jalan. Kalau ada lagi. Jadi setelah tadi ya presentasi yang sampai pertama kamu, kemudian karena waktu ini ya. Kesimpulan dari pelajaran kita simpulkan masing-masing bahwasanya the news item is very important to the people atau us untuk kita semua. Jadi berita itu sangat penting buat kita semua. Whereas we get the information from the text or from the news that to the follow up according to our profession. Ya, sesuai dengan profesi kita, itulah tujuan atau manfaat daripada berita yang akan kita bisa mendapatkan informasi yang akan kita sampaikan. Jadi jangan menunggu berita, kita harus cari informasi dari media tersebut ya. Oke. Jadi selanjutnya sebelum kita menutup atau menyelesaikan beberapa kita pada kesempatan kali ini, tolong diingat kembali bahwasanya pembelajaran kita pada kesempatan berikutnya masih terkait dengan materi news item ya. Di pada segmen nanti akan kita membuat sebuah berita, bagaimana cara membuat berita tergantung apakah sesuai dengan situasi dan kondisi yang disajikan nanti pada kesempatan berikutnya. Jadi masih kita diskusi, we still discussing about of news item text. Jadi masih berbicara tentang teks berita ya, atau news item. Oke. Sebelum kita lanjut, ya seperti biasa ya, ada salah seorang dari para anak sekalian yang akan memimpin doa sebelumnya. Siapa yang mau memimpin doa untuk kepada kita pada kesempatan kali ini? Oke, silakan. Amin. Sebelum mengakhiri aktivitas pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa iman. Selesai. Selesai. Thank you very much for your time. Yeah. And don't forget to always to study again and again in your home. Ya. Tolong diingat kembali materi selanjutnya ya. Dengan untuk saya ingin